Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Jadi hasil yang kurang memuaskan didapat sama timnas Indonesia U22 di SEA Games. Dan di laga perdana timnas Indonesia harus kalah dari timnas Filipina dengan skor tipis 1-0. Dan dengan hasil tadi malam di mana kita kalah, maka Indonesia dipastikan mengoleksi 0 poin. Dan langkah kita untuk ke semifinal agak sedikit berat dan kita harus menang lawan Myanmar di laga kedua nantinya teman-teman. Karena kalau kita tidak mampu menang lawan Myanmar, maka kita dipastikan akan pulang duluan. Nah, untuk 3 terbaik di papan klasemen, Indonesia ada di bawahnya Vietnam dan juga Timor Leste, di mana dua negara ini mengoleksi masing-masing 3 poin dan Indonesia 0 poin. Indonesia minimal harus menang ya 3-4-0 lah kalau mau lolos. Dan ya banyak netizen dan supporter yang kecewa dengan hasil ini, dimana kita permainannya ya begitu-begitu saja, biasa-biasa saja, seperti biasa taktiknya Coach Indra kalian tahu semua. Dan ya kita masih punya harapan satu pertandingan lagi, ayo terus dukung walaupun hasil tadi malam mengecewakan kita semua. Dan seperti apa reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Filipina ciptakan sejarah usai kalahkan anak asuh Indra Syafri 1-0. Cetak sejarah, Sejarah bro. pertama yaitu ini adalah kemenangan perdana atas Indonesia di ajang SEA Games. Secara historis, Indonesia tidak pernah kalah dari Filipina dalam 8 pertemuan di ajang SEA Games. Kedua, kemenangan ini sekaligus mengamankan tiket ke semifinal SEA Jelas. Games, sekaligus mencetak sejarah. Sebelumnya, Filipina tidak pernah masuk semifinal SEA Games sejak tahun 1993 silam. Wih, lama ya? Kali terakhir, Filipina bermain dalam semifinal SEA Games pada edisi 1991 saat jadi tuan rumah. Ya, jadi kita kalah 1-0, bro. Teman-teman semua, kita kalah 1-0 dan ya secara permainan sebenarnya timnas kita bermain biasa-biasa saja. Dan memang kita nyaris tidak bisa membuat satu peluang yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin ada satu dari Rafael Struijk yang sebenarnya tinggal memplacing bola, tapi ya bolanya keluar gitu. Goal kick. Tapi sudahlah, kita menunggu hasil nanti lawan Myanmar seperti apa. Karena kalau kita kalah lagi atau imbang ya selamat tinggal semifinal. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Tembak langsung ke gawang. Kamu hajar dan masukin ke gawang. Ya kayak tadi malam tuh. Main ya, terserah mereka lah. Main ya biasa-biasa saja. Ya kalau mau dibilang yang tidak jelas arah permainannya seperti apa. Ya seperti biasa lah. Passing, back pass ke back. Ya dari back langsung ke depan. Ya begitulah taktik-taktik yang selama ini katanya disimpan sama Coach Indra. Selama ini loh yang dibilangkan masih disimpan. Kalah dari Filipina, timnas Indonesia bakal angkat koper lebih cepat. Targetnya bukan emas, jadi santai aja. Timnas Indonesia U22 harus melawan targetnya bukan emas itu ya. 0-1 dari Filipina di laga grup C SEA Games 2025. Gol semata yang dicetak waktu Bang Tau lewat sundulan di injury time babak pertama, dan itu cukup buat bikin Garuda Nusantara megap-megap. Meski di babak kedua Indonesia terus ngegas dan dapat tambahan waktu sampai 8 menit karena Filipina banyak buang waktu, tetap aja gol penyama nggak kunjung datang. Alhasil Filipina lolos ke semifinal juara grup, sementara nasib Indonesia jadi serba nggak pasti. Nonton bola gratis, klik link di bio. Sekarang peluang lolos Indonesia bukan cuma harus menang lawan Myanmar, tapi juga tergantung hasil Vietnam versus Malaysia. Kalau laga itu berakhir seri, mimpi ke semifinal bisa langsung tamat sebelum kita main. Jadi ya nggak usah pasang ekspektasi tinggi dulu, bro. Mau dari federasi aja targetnya cuma perak bukan emas. Realistis saja, yang penting berjuang dulu. Urusan lolos satu gugur belakangan. Yang jelas situasinya sekarang lagi berat banget. Jelas, sangat-sangat berat. Sampai tadi malam Ivar Jenner itu banting botol loh. Jangankan banting botol, bro, di dalam lapangan dia sudah sobek-sobek. Apa yang disobek itu? Karena saking frustasinya kok permainannya begini gitu kan. Seolah-olah kalau kita lihat tadi malam itu Ivar Jenner yang sendiri, dia itu bukan hanya perannya sebagai DMF loh. Kadang dia sebagai center back juga, kadang dia naik sebagai CMF juga, kadang dia sudah di winger juga. Jadi kalau mau dilihat pemain-pemain yang lain ini seolah-olah menunggu bola gitu. Dan saya tahu kenapa si Ivar Jenner ini begitu frustasi, karena ya secara taktikal tidak sampai ke dia gitu, tidak sesuai dengan harapannya dia. Tapi kalau kita dengar dari pressconnya Coach Indra bilang ya pemain-pemain itu tidak mengikuti arahan ketika latihan. Jadi ya seolah-olah di sini lempar tanggung jawab ke pemain gitu.
Kocak juga sih, maksudnya aduh kita bisa kalah dari Filipina gitu kan, padahal dari 8 pertemuan kita belum pernah kalah loh. Dan tadi malam kita kalah 1-0, dan yang lucunya dari lemparan jauh ke dalam seperti biasanya lah, golnya Indonesia dari arahan ke dalam itu gol. Tadi malam itu dibuat cara yang sama, bro. Kita lemparan ke dalam, nah akhirnya si Banatao tuh cetak gol itu, dan kita cuma lihat itu bola. Timnas Malaysia lagi-lagi kena tamparan keras nih, Bes. Bukan Aduh, dari apa ini? lawan, tapi dari pelatihnya sendiri, yakni Peter Ciklamovski. Melihat kegagalan Timnas U17 dan U23 lolos Piala Asia, Pak Cik Peter langsung buka suara dengan pedesnya. Pelatih asal Australia itu bilang kalau akar rumput Malaysia lemah, kacau, dan rusak total. Ya, Bahkan tapi dia dapat penghargaan belak-belakan dari bilang FC itu. kompetisi grassroots cuma 10-11 pertandingan per tahun. Yang bikin perih fans Hawimau Malaya, dikutip dari Bola Sport, Peter sampai ngomong kalau Malaysia nggak punya pondasi, nggak punya arah, dan gak punya sistem yang berkelanjutan. Belum lagi setelah kasus naturalisasi ilegal yang membelenggu mereka sekarang. Wah, Pak Peter kalau ngomong jujur dan pedes gini, gak takut didepak apa gimana nih, Pak? Tapi mereka punya U22 di SEA Games itu berpotensi lolos ke semifinal loh. Ya kan? Berpotensi itu karena kemarin kasih kalah Laos 3-1 itu. Nah, terakhir nanti mereka akan lawan Vietnam. Kita akan lawan Myanmar. Kalau kita bisa kasih kalah Myanmar dan Vietnam sama Malaysia itu, mereka katakanlah Malaysia menang atau Vietnam menang, mungkin ya kita bisa lolos. Tapi kalau mereka seri, selesai itu semifinal, tidak akan ada nama Indonesia. Ya iyalah, jelas karena targetnya kan bukan emas itu. Sedangkan yang lain minta emas, Menpora tidak mau emas, itu maunya perak. Ini adalah puncak kecewanya Ivar Jenner. Kekalahan yang sangat memalukan. Betul, Berawal dari sangat pencipta memalukan. sejarah di level Asia, sekarang terperosok ke dasar lembah kekalahan yang memalukan. Pemain yang pernah mengalahkan Jordan, Australia, bahkan Korea Selatan di level U23, sekarang harus menahan malu dikalahkan Filipina. Bahkan di level turnamen kecil yang gak seharusnya dimainkan oleh pemain sekelas Ivar Jenner. Siapa yang harus disalahkan? Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas menurunnya level dan kualitas timnas Indonesia? Menurut saya begini ya teman-teman, untuk sekarang tidak perlulah kita saling menyalahkan, apalagi sampai menghujat pemain. Oke, itu perlu dicatat dulu. Siapapun lah pemainnya, walaupun ada beberapa pemain yang menurut saya yang harusnya lebih bertanggung jawab, tetapi untuk sementara saat ini kita jangan dulu terlalu mengkritik mereka secara tajam, karena kita masih punya kesempatan loh. Walaupun kesempatan itu tipis setipis tisu, sangat kecil peluangnya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini, bukan tahun ya, beberapa bulan lah, Indonesia ini seperti kembali ke era kegelapan teman-teman. Ya mungkin kalian setuju lah statement saya yang ini ya. Kita seperti kembali ke era kegelapan, di mana mulai dari timnas senior kita sampai ke SEA Games ini, timnas U22 itu seperti mengalami kekalahan yang tidak ada habis-habisnya gitu kan. Mulai dari U17 di Piala Dunia kita cuma menang sekali waktu itu. Kemudian timnas senior pun yang ya entah berentah. Sekarang timnas U22 yang katanya sebagai penghibur, pengganti gagalnya lolos Indonesia ke Piala Dunia, sekarang malah kita justru bukan dihibur, justru malah luka yang sudah menghangat ditaruh garam sama jeruk nipis, tambah luka bro. Artinya ya seperti kembali, bukan artinya, tapi memang kita seperti kembali ke era kegelapan. Karena sepak bola kita semenjak Sintayong dipecat, bukan mau bicara Sintayong ya, tapi semenjak Sintayong dipecat, timnas kita mengalami penurunan drastis. Bahkan dari Filipina pun kita bisa kalah. Ya saran sih buat Ivar Jenner, daripada kau terus-menerus menjadi ya tulang punggung di U22 dan seolah-olah kau bermain sendiri di situ, ya mending pulanglah kembali ke FC Utrecht itu. Pemain sekelas Ivar Jenner kok bermain di sini, aduh, dan permainannya beradul kacau tuh. Gimana sih? Sangat disayangkan pemain tidak mengikuti apa yang kemarin dilakukan di sesi latihan. Benar, salah pemain. Salah Kacau pemain. pemain-pemainnya. Padahal udah disiapkan strategi khusus, strategi spesial, nggak diikutin. Mana sih? Kan Santai bang, santai. Masa bikin malu, coach. Juara SEA Games aja kalian. Tapi ya ini serius nih ya, ini serius gak bercanda. Tadi kekalahan tadi itu semua faktor itu salah gitu, bukan hanya pemain tapi pelatih gitu. Tahu misalkan nih, oke, lu pemain nggak menjalankan plan, lu ubah lah. Ada plan B, ada plan C, ada plan D, itu kan
wajar gitu dimiliki oleh seorang pelatih itu tidak dilakukan juga. Pergantian pemain juga justru malah makin buruk gitu, bukan malah makin bagus. Tambah hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemain pun ya gue bilang ada andilnya juga. Kalau lu lihat tadi, aduh, passing berapa meter aja nggak nyampe gitu loh, nggak bisa kontrol, itu basic sekali gitu loh. Kalau dibilang lapangannya jelek kan Filipina juga main di lapangan yang sama, mereka bisa passingnya lebih bagus, kontrol lebih bagus. Jadi artinya ya kembali lagi perpaduan dari strategi passing yang kontrolnya jelek dengan sekali, kualitas individu pemain yang tidak merata bagusnya, membuat hasilnya seperti tadi. Sedangkan Filipina jauh lebih solid, strateginya, defense-nya, pemainnya, kualitasnya juga bagus, sehingga mereka bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan. Filipina nih tahu Indonesia tuh mainnya pasti ya ball possession gitu kan, dan mereka bermainnya tuh bertahan total, mereka bermainnya tuh defensif sekali gitu, karena mereka tahu Indonesia pasti kalau nyerang pasti akan ada lobang di pertahanannya. Dan benar saja, walaupun ya kita golnya itu lahir dari lemparan lembing, tapi ya secara permainan memang kita sangat-sangat buruk. Bayangkan passing bro, passing bisa kita passing itu bukan ke temannya lagi, ke satu tim gitu, tapi passingnya ke lawan, kontrolnya juga parah. Bayangkan timnas passingnya salah. Bayangkan bro, bukan berarti kita hebat bermain bola atau jago, tidak juga, tapi sebagai penikmat, sebagai penonton, hal-hal basic semacam itu tapi masih bisa salah, itu kan lucu begitu kan. Maksudnya sekelas timnas begitu loh, ini timnas bro, tapi passingnya masih salah. Ya mending main tarkam saja. Kalau tarkam kan passing sama kontrol itu tidak beres atau salah-salah, ya wajar kan tarkam gitu kan. Tapi ini timnas, passing sama kontrolnya bro, permainannya bro, aduh seperti Liga Tarkam, sumpah. Aduh, jangankan ke semifinal, ini lolos grup saja ini susah bro, susah sekali. Timnas Indonesia kalah dari Filipina, dan jujur aja ini bukan sekedar kalah biasa. Ya, dari bukan awal kalah kita biasa, sudah kalah dominan. memalukan. Sepak pojok, free kick, tembakan jarak jauh, semuanya ada. Donny reaktif, Rivaldo berani coba, bahkan Ferrari ikut nyoba dari luar kotak. Tapi finishingnya nol besar. Filipina nggak ribet, satu momen, satu lemparan ke dalam, sundulan dan gol. Sepak bola tuh sesimpel itu. Mau nonton SEA Games tap link di bio. Babak kedua Indra Sapri udah muter otak, ganti pemain tapi ritmenya nggak pecah. Arjuna buang peluang, streak free kick malah terbang. Dan hasil akhirnya pahit, 0-1 Filipina juara grup. Banyak nyerang itu penting, tapi kalau nggak bisa nyetak gawang lawan, ya beginilah hasilnya. Betul, kalau kita hanya bisa nyerang-nyerang dan tidak bisa cetak gol, ngapain begitu kan? Lu ngapain aja, bayangkan bro, FIFA Matchday kasih ke mereka, ya kan, uji coba, ya kan, dengan apa waktu itu? Senegal kah atau apa? Saya lupa waktu itu. Mali, sorry. Uji coba sudah dengan Mali, ya kan? TC-nya lama, panggil pemain diaspora, ya kan? Tapi hasilnya kalah. Ngapain bro? Hasilnya jelek. Aduh, kocak memang kita punya timnas U22 nih. Tapi itulah, beberapa bulan belakangan ini timnas kita lagi kacau-kacaunya itu. Apakah karena memecat STY? Banyak yang tidak setuju kalau itu. Dari pernah bikin sejarah masuk 8 besar Piala Asia U23. Dari timnas U23 kita yang tadinya bikin masyarakat Indonesia tuh nonton bola sampai subuh. Tapi malam ini justru tercipta sebuah sejarah yang baru, karena timnas Indonesia harus kalah dari Filipina di SEA Games. Ho ho ho. Pantes aja perak, targetnya pantes aja. Tinggal buru-buru perak, lu tali rapia, lu dapet lo. Apa yang salah nih, apa ya? Mari kita bahas. Seluruh pemain diaspora kita itu dimainkan di pertandingan kali ini. Ini adalah starting line up yang terbaik menurut gua. Gak ada satupun pemain yang levelnya tuh bagus dan gak dimainin. Buat lo yang bingung, kenapa gua marah-marah sama pertandingan ini? Yang pertama, kita udah merelakan FIFA Matchday untuk persiapan SEA Games ini, dan disuguhkan permainan kayak begini, dan hasilnya juga kalah. Ini tim bisa kok main bagus lawan Mali kemarin, tapi kenapa mainnya jadi begini? Oh, salah gua. Harusnya kita nggak usah kaget. Ini Indonesia yang kita kenal. Kesulitan lawan Filipina, Vietnam, Thailand. Kalau yang bisa ngalahin Jordan, ngalahin Korea, itu cuma ilusi doang itu. Ini baru filosofi kita tuh begini. Asli gue bingung bahas teknis dari segi mana. Mungkin beberapa kali kayak strike mainnya kemarin dapat free roll, sekarang main di winger kelihatan banget terisolasi. Raka Cahyana, Ferrari, Arjuna, first touch aja salah mulu. Gue bingung.
Dan sekedar mengingatkan ya buat brother yang belum tahu, ini adalah generasi yang akan meneruskan legasinya timnas senior di World Cup 2030. Mantap, kelas bos, kelas. Ya mungkin mereka masih pada grogi kali ya, match perdana nih grogi ya. Tim ini masih bisa lolos kalau misalnya Vietnam dan Malaysia itu nggak berakhir imbang, dan kita wajib menang lawan Myanmar dengan selisih minimal 2 gol. So kalau menurut kalian gimana nih, Bo? Kalau misalnya kita menang, ya kita lolos. Kalau tidak kan tidak lolos gitu kan. Tapi bukan masalah lolos dan tidak lolosnya gitu kan. Tapi ini bagaimana masalah strategi gitu kan. Betul tidak? Betul lah. Ini masalah strategi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sangat-sangat biasa. Ini bukan biasa lagi. Buruk. Bukan lumayan lagi, buruk. Bayangkan itu sentuhan pertama saja kita grogi. Masa sih timnas bisa grogi? Allah. Kecuali kalian tidak biasa bermain di panggung internasional, tiba-tiba langsung turun, grogi wajar. Tapi ini kan sekelas tim nasional, passingnya salah, kontrolnya salah, first touch-nya itu grogi, itu sudah menjadi satu pertanyaan kan buat kita penonton. Iya kan? Secara strateginya over tidak jelas, iya kan? Bayangkan bro, kita ini itu tambahan waktunya, itu kita butuh gol untuk mengejar ketertinggalan 1-0 ini. Passingnya masih salah. Aduh Tuhan, passingnya masih salah. Bayangkan, kita nonton sampai emosi-emosi, banting-banting HP itu, ya kan? Karena maksudnya ini timnas tapi mainnya begini gitu loh. Lawan Mali kemarin itu mainnya bagus, kita imbang kan 2-2. Secara permainan oke lah, tapi tadi malam lawan Filipina itu tidak terlihat sama sekali. Bahkan seolah-olah kita diajar cara passing yang benar bagaimana sama Filipina. Dan itu fakta loh. Fakta sekali itu harus bisa diterima. Dan ya semoga kita lawan Myanmar di pertandingan terakhir itu kita bisa menang. Kalau seandainya kita hanya bisa menang 1-0 dan imbang, dan di laga lainnya Malaysia sama Vietnam itu katakanlah mereka main mata dan mereka imbang, ya selesai Indonesia tidak bisa lolos. Cuma itu bro. Dan ya semoga kita bisa perbaikilah cara bermainnya. Jangan berpikir hasilnya dulu lah. Hasilnya itu mengikuti. Sekarang permainannya bagaimana, taktik dan strateginya bagaimana, itu yang paling penting nantinya lawan Myanmar. Kalau permainannya sudah oke, pasti ya secara hasil akan mengikuti. Pasti kita akan dapat hasil yang positif juga. Ya kita tetap doakan lah, intinya satu, jangan menghujat pemain, karena ya mereka sudah berjuang mati-matian. Ya itulah yang PSSI harapkan dari mulutnya kita. Jangan hujat pemain. Tapi betul, jangan menghujat. Silakan mengkritik, tapi jangan sampai maki-maki atau menghujat. Nah itulah, karena mereka juga sudah berjuang toh, jadi ya kita dukung aja. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Banyak yang kecewa, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.